Assalamualaikum, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Dan juga doa saya adalah senantiasa Bapak Ibu dan saudara dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan sekarang ketika COVID-19 sudah mulai melandai, menurun, harapan saya adalah kita semua bangkit untuk menjadi lebih sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada hari ini saya berbicara tentang keadilan atau keadilan sosial. Ya, nanti tentu dihubungkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi konteks sesuai dengan acara ini adalah saya melihat keadilan sosial yang pertama-tama dari perspektif teologis Kristen. Ya, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Ya. Saya mau mulai mungkin memberikan introduksi lebih dahulu terhadap kata kafot. Mengapa saya menggunakan kata kafot ministry? Kafot itu dari bahasa Ibrani yang arti praktisnya itu kurang lebih atau harafiahnya adalah ya kemakmuran, ya, kesejahteraan, prosperity, begitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kalau kita berfokus ke sana, lalu jangan sampai nanti ada tudingan seakan-akan saya hanya sekedar menganut satu teologi kemakmuran atau teologi prosperity belaka. Yang saya mau garis bawahi sebelum saya berbicara tentang keadilan sosial ini, yang pertama-tama adalah bahwa untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi makmur, itu tidak disalahkan, bukan dosa di dalam perspektif teologi Kristen. Yang menjadi berdosa ketika kita kaya dengan satu cara yang tidak patut, perolehan kekayaan yang tidak sah, yang tidak legal, ya. Dan yang kedua adalah tidak mendistribusikan kekayaan itu kepada mereka yang berkekurangan. Nah, itu baru menjadi berdosa. Dengan kata lain, ketika kita melekat kepada kemakmuran, kepada kekayaan itu sendiri, di situ letaknya dosa. Ya, nah untuk itu agar perspektif kita menjadi sedikit utuh, tentu di dalam waktu yang singkat ini saya tidak bisa membicarakan yang terlalu detail, tetapi saya akan mencoba berbicara secara cepat dan dalam poin-poin yang to the point, begitu. Ya. Pertama, kalau kita melihat atau berbicara tentang keadilan dalam perspektif perjanjian lama lebih dahulu, itu harus dipahami secara inti. Keadilan tidak lain adalah hukum, ya, atau dalam bahasa aslinya Ibrani disebut mispat. Nah, dari terminologi itu sudah dikatakan mispat itu adalah hukum, hukum adalah keadilan. Jadi kurang lebih intisari pengertian keadilan hukum itu sama dengan filsafatnya Aristoteles, gitu. Ya, dari kata jus itu, esensi jus itu adalah keadilan, gitu. Ya, jadi kalau orang belajar hukum, sebenarnya orang belajar tentang keadilan. Nah, ketika hukum lalu diterjemahkan kepada undang-undang atau peraturan, maka undang-undang atau peraturan itu hanya sarana untuk menegakkan keadilan, gitu. Jadi kalau kita berbicara undang-undang itu instrumen. Kalau kita bicara substance atau substansi hukum, itu adalah keadilan. Nah, di dalam perjanjian lama kurang lebihnya meaningnya sama. Ya, mispat keadilan adalah hukum. Ya, atau hukum adalah keadilan. Dan secara prinsiply sama juga bahwa keadilan itu ditegakkan secara prinsip ya oleh hakim, gitu. Di dalam bahasa Ibrani, hakim itu dari kemudian disebut sebagai sofet, gitu, ya, dari kata sofet tim, para hakim misalnya. Tapi kalau sofet adalah hakim, gitu, dalam arti harafiah itu. Tetapi sebenarnya kata para hakim atau hakim dalam perjanjian lama sebenarnya lebih luas, karena diartikan sebagai orang yang membebaskan dari penindasan. Ya, tetapi dalam arti yang lebih khusus adalah orang yang menegakkan keadilan. Nah, Aristoteles berbicara bahwa kalau kita mau mendapatkan keadilan, kita mesti pergi ke hakim. Ya, keadilan yang hidup. Ya, nah itu sama, kurang lebih saya katakan padanannya, ya, padanannya, gitu. Kalau di dalam perjanjian lama orang mau mendapatkan keadilan, ya pergi ke sofet.
ya, untuk mendapatkan keadilan. Itu yang pertama. Nah, saya mau katakan di dalam seluruh konteks kitab suci, Alkitab dalam hal ini, persoalan keadilan ini sangat-sangat tersebar dari kitab awal sampai kitab terakhir. Artinya dalam seluruh perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, paling tidak ada kurang lebih 150 teks. Ya, dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa isu keadilan di dalam Alkitab itu bukan isu yang ecek-ecek, bukan isu yang sekunder, yang enteng-entengan atau isu minor, bukan. Bahkan tentang keadilan itu sendiri diasosiasikan sebagai substan, sebagai isi perjanjian dengan Yahweh. Jadi kita tidak bisa memahami keadilan di dalam konteks teologi Kristen itu hanya sebagai seakan-akan hal yang minor, tidak. Tapi perjanjian itu bagian melekat dari perjanjian umat dengan Yahweh, umat dengan Allah. Itu isunya. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana hubungan praktek sebenarnya orang yang tidak melakukan keadilan, yang tidak mempraktekkan keadilan, itu seperti sama saja orang itu berbuat bohong, ingkar terhadap hukum kasih gitu. Jadi nanti jangan dipertentangkan antara keadilan dan kasih. Keadilan itu bentuk praktis daripada kasih sebenarnya. Ya, nah banyak orang, terutama khususnya di orang Kristen ini saya berbicara, ya, menekankan kasih. Padahal di dalam prakteknya sehari-hari dia nggak adil. Bagaimana mungkin dia berani mulutnya keluar kasih, hukum kasih Kristen itu? Di dalam praktek sehari-harinya dia tidak adil. Kalau kita tidak bisa melaksanakan keadilan, pasti kita tidak akan berbuat kasih. Bohong, kebohongan besar. Siapapun kita, siapapun status orang Kristen itu, dia hanya pandai berbicara kasih, segala sesuatunya berarti kasih karunia. Secara teoritis, secara khotbah, secara apapun namanya, ujaran, enak sekali mengumandangkan itu. Tetapi ketika kita audit hidupnya, bohong. Sama sekali dia tidak mempraktekkan keadilan. Ya, nah ini yang harus kita pahami, itu yang saya mau tekankan di dalam isu ini sekarang. Jadi di dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu dan Saudara, kata keadilan itu secara gamblang begitu ya dipertentangkan dengan kata penindasan gitu. Jadi ketidakadilan adalah sama dengan penindasan. Nah, artinya apa? Artinya penindasan itu tidak lain adalah praktek kekerasan sebenarnya. Orang yang tidak adil adalah orang yang dia lebih kuat, lebih superior dari segi apapun, dari segi kekuasaan politik, dari segi ekonomi, ya, dari segi apa lagi, semua, ya, dari segi edukasi dan sebagainya. Pokoknya dia lebih kuat segala-galanya. Lalu dia melakukan praktek penindasan kepada yang lemah, fakir miskin, para yatim piatu, buruh, petani, ya, rakyat jelata yang tidak punya kekuatan. Nah, itu namanya praktek penindasan. Itulah yang disebut ketidakadilan dalam arti praktis gitu. Maka Allah menghendaki terjadi keadilan gitu. Nah, keadilan itu apa? Keseimbangan antara kekuatan yang si kuat ini, si superior ini, dengan si lemah ini. Penyeimbangan kekuatan antara si superior dengan si lemah, ya, si kuat dengan si lemah ini, itulah yang disebut keadilan gitu. Maka simbolnya ini juga menjadi hal yang hebat gitu ya. Saya katakan pemikiran yang hebat dari para filsuf hukum khususnya, disimbolkan dengan timbangan itu. Ya, sehingga disimbolkan dengan timbangan. Bahkan Dewi Keadilan itu disimbolkan dengan mata yang tertutup, dengan timbangan, dengan pedang yang membunuh gitu ya. Nah, apa artinya keseimbangan? Inilah neraca keadilan. Nah, keseimbangan ini dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, di dalam seluruh isu perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah Kristen, Yahweh, Yehuwa itu menghendaki keadilan. Ya, topik keadilan itu menjadi substansi perjanjiannya
perjanjian antara dia dengan umatnya. Dia ingin menegakkan keadilan itu. Hukum-hukum itu ditegakkan untuk keadilan itu. Itu isu pokok yang Allah kehendaki, gitu. Sehingga ketika kita menjadi Kristen, lalu kita apalagi menjadi orang Kristen yang kaya, yang kuat secara politik, yang berpangkat jenderal, ya, atau menjadi pejabat di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, ya, berpangkat-pangkat tinggi, ya, menjadi pengusaha kaya, ya, menjadi hebat dan sebagainya. Tetapi kemudian di dalam praktek kehidupan kita tidak mempraktekkan keadilan, artinya secara moral, secara hati kita lalu menggunakan semua kekuatan itu untuk kesewenang-wenangan, untuk menyalahgunakan kekuatan itu terhadap pihak yang lebih lemah, ya. Sekali lagi, siapa ke pihak yang lemah itu? Kelompoknya tentu fakir miskin, yatim piatu, petani, buruh. Itu kelompok-kelompok orang yang kita kategorikan secara dasar, secara prinsip adalah kelompok lemah, kelompok marginal dalam bahasa yang sekarang ini. Itulah ketidakadilan. Dan ketika kita mempraktekkan ketidakadilan bagi dalam perspektif baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu dosa besar. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan merasa bahwa ketika sudah menjadi Kristen lalu mengatakan semua dibebaskan, ditebus oleh kasih karunia oleh Yesus yang sudah disalibkan, tetapi kita lupa mempraktekkan keadilan, tetap saja dosa berat, terancam ke neraka. Dan dalam perjanjian lama, kata penindasan atau kekerasan itu disebut hamas, ya, disebut hamas. Jadi itu arti kekerasan, arti kata-kata kekerasan. Nah, arti unsurnya hamas itu apa? Ya, unsurnya hamas itu ada kekerasannya, ada pemerasannya, ada penyalahgunaan kata. Nah, kalau kata kekerasan, pemerasan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengasosiasi, membayangkan, gitu ya. Namanya orang meras itu bagaimana, seperti kalau orang, ya, memeras, katakan baju, ya, kain, gitu ya, squeeze, dicekek, ya, orang udah nggak mampu masih ditodong, suruh bayar supaya perkaranya menang, ya, supaya perkaranya diringankan, ya, dibebaskan. Nah, itu meras, sementara orang itu sebenarnya udah nggak mampu. Kekerasan saya kira clear, ya, penggunaan kekuatan fisik itu adalah kekerasan, ya. Unsur hamas, menindas, itu adalah unsur kekerasan, pemerasan. Tetapi juga hamas itu terasosiasi dengan kata, dengan apa? Penyalahgunaan kata. Artinya apa? Dengan bersilat lidah, dengan pemutarbalikan fakta, ya, dengan kesaksian palsu, ya, dengan pengingkaran perjanjian. Nah, itu tergolong sebagai penyalahgunaan kata. Kelompoknya itu golongan masih tergolong hamas pengertian. Ya, jadi saya tidak mengasosiasikan dengan faksi Hamas di Palestina, tetapi kata Hamas aslinya dari kata Ibrani itu artinya pengertiannya adalah kekerasan, penindasan, ya, dengan unsur-unsur semacam itu, ya. Nah, orang yang tidak adil itu, ya, melakukan praktek hamas ini. Kata hamas ini adalah kata yang paling memegang peranan kunci di seluruh kitab perjanjian lama, ya. Itu yang digambarkan sebagai hamas itu, ya. Jadi praktek hamas adalah identik dengan praktek ketidakadilan sebenarnya. Nah, sekali lagi bahwa keadilan tidak lain adalah suatu penyeimbangan kekuatan dari dua sisi. Dari sisi yang kuat secara arti luas, kuat karena kekuasaan politik, karena pangkat, karena jabatan, ya, kuat secara ekonomi, finansial, kuat secara akses, gitu ya, dengan pihak yang lemah, fakir miskin, kelompok-kelompok marginal nih, yatim piatu, buruh, ya, apalagi semua petani, ya, dan lain sebagainya, nelayan, ya, yang di Indonesia ini merupakan kelompok-kelompok yang realitasnya tidak pernah
kaya. Saya tidak tahu sekarang berapa banyak itu petani yang masih miskin, nelayan yang masih miskin. Kita menyebut ini Indonesia negara agraris. Ya, kata plus tonggak dan batu jadi tanaman. Ya, kail dilempar apa namanya ini, udang dan ikan menghampiri. Tapi faktanya sekarang gimana? Ya, kelompok-kelompok ini masih banyak yang susah menderita. Dan saya tidak tahu kita mesti berapa lama akan melihat kejayaan dari sisi yang di sini. Bapak Ibu dan Saudara, ini fakta. Orang kaya terkaya di Indonesia itu nggak sampai 2% dari total jumlah penduduk yang 270 juta itu. Bayangkan artinya berapa? Kurang lebih berapa? 5-6 juta orang kaya Indonesia yang disebut konglomerat yang menguasai, memiliki kekayaan bertriliun-triliun. Itu hanya belum sampai 2%. Sisanya ya sekian puluh persen itu dikolongkan menengah. Lumayan di sini, artinya kelompok yang memang sudah ya tidak dapat dikatakan miskin. Kelompok menengah ini, menengah tidak sampai ke garis bawah, memang lumayan ya gitu, ratusan juta lah jumlahnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kelompok miskin di Indonesia ini juga masih besar. Mungkin apalagi sehubungan dengan pandemi ini bisa mencapai sekitar ya kurang lebih mungkin 30-40 juta kali ya sekarang. Itu jumlah yang besar. Yang menurut Bank Dunia itu income-nya itu hanya kurang lebih $5. Bapak Ibu bisa membayangkan itu sebulan $5. Jadi kalau teman-teman sekarang masih banyak yang masih bisa bekerja, yang masih bisa berkarya, masih punya penghasilan, bersyukurlah. Kita harus jujur menghadapi realitas ini. Nggak gampang, situ apa untuk Indonesia. Ini memang pandemi ini global, ekonomi merosot juga global. Ya, di Indonesia tentu juga terkena dampak ini dan banyak yang menjadi susah. Oleh sebab itu kita masih bersyukur. Dan karena itu kita harus terus berteriak mendorong pemerintah agar terus berusaha menegakkan sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia melalui bagaimana pemberdayaan yang di sini nih, kelompok yang lemah ini. Kalau nanti pemerintah masih fokusnya di kelompok yang kuat terus, saya kira itu justru mempraktekkan ketidakadilan. Ya, tetapi bagaimana sekarang kita mendorong pemerintah ini, orang-orang Kristen ini harus ikut mendorong, buka suaranya, ikut mengkritik, bukan dengan kebencian ya, tetapi justru mendorong pemerintah, membantu pemerintah, mengingatkan agar berpihak kepada pihak yang lemah ini. Itulah namanya menegakkan keadilan sosial. Dan itulah yang diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Yahweh dalam perspektif teologi Kristen itu. Menegakkan keadilan itu. Sekali lagi, keadilan adalah keseimbangan kekuatan dari sisi yang kuat dengan sisi yang lemah ini. Makanya simbolnya adalah neraca timbangan itu. Ya. Dan ini harus diupayakan dengan keberpihakan. Tidak bisa tanpa keberpihakan. Memberdayakan pihak yang lemah ini harus dengan keberpihakan. Membantu teknologi, mendidik, mengajari, kemudian membantu akses, membantu marketing, permodalan, berbagai pengetahuan didorong. Dan kita harus mendesak untuk melihat program-program pemerintah yang berpihak ke sini. Dan secara jujur sekarang kita mengatakan banyak janji belum terpenuhi, sila keadilan sosial itu belum terwujud. Ya, dan kita belum melihat usaha-usaha program-program yang dari pemerintah yang sungguh-sungguh berpihak kepada kelompok yang marginal ini, kelompok yang digolongkan sebagai kelompok yang lemah ini. Ya, kita masih harus perlu mendorong, ya, mendorong ini, gitu. Dan mendorong ini dengan suatu etikat yang baik, bukan dengan kebencian, bukan dengan karena sakit hati nggak mendapatkan kekuasaan, ya, bukan oleh karena isu politik yang rasis, gitu ya, yang dipolitisasi dengan apa, dibalut dengan isu-isu agama. No, orang Kristen harus jujur dan lurus ketika dia memberikan kritik, ketika dia memberikan dorongan agar keadilan ditegakkan. Itu harus dibebaskan dari simpul-simpul dari kemasan-kemasan yang bersifat rasis, ya, yang dengan isu-isu keagamaan, dengan isu-isu ideologis, ya, tidak boleh.
Kita harus dengan kejujuran, kesungguhan, bukan dengan perasaan sakit hati karena tidak mendapatkan kekuasaan dan sebagainya, tidak. Ya, ciri khas moral Kristen adalah yang lurus itu, yang bersih. Ya, nah itu adalah keadilan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kenapa Perjanjian Lama khususnya memandang ketidakadilan adalah dosa serius, dosa besar yang urusannya pasti ke neraka? Ya karena itu adalah pengembangan dari kekuatan dosa, membiarkan kekuatan dosa itu tumbuh pada si kuat ini terus. Dosa itu akan menumbuhkan egoisme, ya, akan menumbuhkan terus-menerus berorientasi kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya fokus hanya melekat pada kekayaan sebagai dosa besar, sebagai neraka urusannya. Itu, ya, karena sama dengan dia terus memupuk kedosaan di dalam dirinya. Kedosaan itu akan memupuk egoisme. Ya, nah, di dalam Perjanjian Lama sekali lagi secara prinsip yang Allah menggunakan manusia untuk menegakkan keadilan ini siapa? Ya hakim. Ya, Sofret itu tadi. Sofret itu sebenarnya peranannya jauh lebih, sebenarnya dia tidak boleh hanya pasif mengadili perkara, tapi dia harus melihat sungguh-sungguh keadaan masyarakat, banyak ketidakadilan, dia harus menggunakan kekuasaannya itu untuk memaksa kekuasaan supaya mendistribusikan, membagi kekuatannya itu kepada si lemah sebenarnya. Ya, tapi sayang kita melihat bahwa sekarang kalau pembagian kekuasaan dilihat dari teori politika, kekuasaan yudikatif para hakim sekarang ini seakan-akan lebih pasif. Ya. Nah, sekali lagi saya ulang, di dalam Perjanjian Lama Allah menggunakan manusia untuk menegakkan keadilan melalui yang disebut hakim itu atau para hakim. Yang sebenarnya fungsinya sekali lagi tidak boleh pasif. Dia harus menggunakan kekuasaannya secara proaktif ketika melihat ada sumber daya, ada kekuatan yang menumpuk yang tidak didistribusikan bagi yang lemah, dia harus menggedor kekuasaan itu sebenarnya. Tapi sekali lagi dalam teori modern, ketatanegaraan modern, dalam khususnya trias politika, ya kekuasaan yudikatif ini, kekuasaan kehakiman lalu menjadi pasif, seakan-akan hanya mengadili. Tapi di dalam kesempatan mengadili, hakim itu juga harus berkreasi loh. Nggak hanya sekedar hitam putih, tapi dia bahkan harus melakukan penemuan hukum untuk dalam rangka upaya menegakkan keadilan itu. Ini saya kira hakim-hakim Kristen mohon dipahami, disadari. Kalau Anda diresapi oleh semangat, oleh keyakinan kekristenan, dan Anda menjadi hakim, Anda harus dapat melakukan proaktif untuk menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya dengan melakukan penemuan hukum di dalam rangka, di dalam tujuan untuk menegakkan keadilan. Ya. Nah, lalu pada sisi yang lain Allah menggunakan juga orang-orang lain yang di dalam rangka untuk menggonggong gitu, ya, supaya keadilan itu efektif ditegakkan. Siapa? Nah, itu yang disebut dengan nabi-nabi itu. Jadi peranan nabi itu tidak hanya menjadi juru bicaranya Allah secara dalam arti kata sempit, tetapi ketika dia mengatakan inilah firman Allah, itu dia mengatakan bahwa kehendak Allah tentang keadilan itu. Dia menyuarakan itu. Dan ada banyak contoh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang keadilan, yang menyuarakan suara Allah, ya, inspirasi keadilan dari Allah yang dia teriakkan, yang diomong melalui mulut para nabi itu. Ada banyak semua di situ. Ada misalnya Nabi Amos. Coba baca kitab Amos itu. Ada Nabi Mika, ada Yehezkiel, ada Yeremia, dan seterusnya banyak. Semua nabi-nabi berbicara tentang kehendak Allah, pikiran Allah untuk menegakkan keadilan itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara Kristen mohon dipahami juga ketika kita membaca kitab suci, membaca kitab nabi-nabi itu, kita menyadari bahwa di situ suara Allah dikumandangkan lewat mulut nabi-nabi itu untuk mendesak keadilan. Ya, nah maka kemudian nanti di dalam Perjanjian Baru peranan kenabian, gereja itu memerankan peran kenabian, suara kenabian. Kenapa? Karena gereja tidak boleh diam sebenarnya terhadap ketidakadilan. Ya, tapi sayang kita melihat praktek gereja dewasa ini banyak yang cuma mencari aman, ya, mencari hubungan baik dengan kekuasaan,
lalu diam, tidak berani menyuarakan tentang praktek ketidakadilan yang terjadi di depan mata kepalanya. Nah, ini persoalan besar. Saya mengingatkan agar gereja juga akan dituntut tanggung jawab nanti ketika dia harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ya, kalau dia tidak memainkan peran melakukan suara kenabian. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu secara praktis di dalam perjanjian lama. Bagaimana di dalam perjanjian baru? Sama, keadilan sosial atau prinsip keadilan juga sangat ditegakkan. Ya, kita melihat itu dalam Injil dari ketiga Injil sinoptik. Ya, Injil sinoptik itu adalah ini, Injil yang dilihat secara horizontal, secara dalam pandangan secara manusia. Tulisan-tulisan kesaksian tentang perkataan dan perbuatan Yesus yang dilihat dari bawah ke atas gitu, dilihat dari secara manusiawi. Nah, di Matius sangat besar peran sangat kuat, ya, sangat kuat tentang peranan ini, peranan suara atau sikap Yesus ya terhadap keadilan sosial itu bisa kita lihat dengan sangat jelas, ya. Di dalam Injil Markus juga demikian. Saya mengingatkan begini, misalnya di dalam Markus itu Yesus pernah mengatakan begini, lebih mudah, ya, atau lebih begitu sukarnya orang kaya masuk ke ini ya, masuk ke surga itu lebih mudah ontak masuk ke lubang jarum. Itu kira-kira begitu ya. Coba nanti dicek persisnya kata-katanya. Nah, tentu ini kan mengagetkan. Ini bahasa seakan-akan aneh. Yes, aneh. Tapi kan punya maksud di situ ketika Yesus mengatakan itu. Dia mau mengontraskan dua hal yang sangat ekstrim. Onta, satu binatang yang terbesar di Palestina pada waktu itu, dengan lubang jarum sebagai lubang yang terkecil kira-kira yang dapat dipahami pada waktu itu. Nah, artinya inilah letak bahaya kekuatan, ya. Kalau kekuatan di dalam hal ini adalah kekuatan ekonomis, kekuatan finansial, karena dikatakan si kaya. Betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan, ya, artinya apa? Yesus mau mengatakan bahaya kekayaan. Ketika kita melekat kepada kekayaan, kita memupuk mencari kekayaan, tetapi kita lupa mendistribusikan kembali, menggunakan kekayaan itu untuk memberikan keberdayaan kepada si miskin, kepada kelompok yang lemah ini. Disitulah letak dosanya, dan Yesus mengatakan orang semacam ini susah masuk kerajaan surga. Ya, Yesus mau memberikan peringatan moral. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara Kristen ini hati-hati, jangan kemudian anggap remeh seakan-akan sudah ditebus gampang dan gampang, tidak. Ya, meskipun pada akhirnya dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi kata tidak ada yang mustahil ini adalah suatu pintu penolong. Ketika orang si kaya ini sadar lalu dia bertobat, sadar tentang apa? Tentang egoisme untuk mengumpulkan, membekap kekayaannya sendiri, lalu sekarang menjadi berubah dengan mendistribusikan kekayaan. Ingat juga perumpamaan yang pakai itu, supaya ada orang yang bijaksana itu, bendahara yang bijaksana itu, supaya dia bersahabat dengan dengan mamon itu, ya. Kenapa? Oh, dia bijaksana karena ketika dia sudah mau dipecat oleh bosnya, dikeluarkan, dia menggunakan kekuasaannya itu untuk kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang berutang. Ya, nah itu salah satu bentuk contoh tentang pertobatan orang, sehingga dimungkinkan masuk ke kerajaan Allah. Kalau tidak, biarpun kita mengaku diri kita Kristen, tetapi kita tetap egois dengan kekayaan itu, neraka Bapak Ibu, adresnya, alamatnya. Ya, jangan menganggap enteng, jangan menganggap sembrono, asumsinya saya udah Kristen, saya udah ditebus. Perhatikan moral. Ya, saya tidak mau mengkritik ajaran Martin Luther Protestan, saya sekarang sudah Protestan, tetapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita kemudian hanya bersandar selamat itu hanya gara-gara iman, hati-hati. Seluruh kitab suci tidak hanya mengatakan itu, tetap harus ada perbuatan baik. Coba lihat juga di Injil Matius itu, ketika
penghakiman akhir. Lihat konteksnya apa, ya. Orang-orang dulu mengatakan, wah, sudah melakukan banyak hal ini itu. Yesus bilang, saya tidak kenal kamu, nggak tahu, dipisahkan, diusir itu semua, ya. Lalu tanya, ini bagaimana kita kapan saya ketemu engkau, melihat engkau tuh haus, lapar, sakit, di penjara, ya. Kita nggak lihat semuanya itu. Tapi Yesus bilang, apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Clear, itulah keadilan sosial yang Yesus mau lakukan. Yesus mau mengatakan keadilan sosial itu bukan teori, praktek. Karena dia mengidentifikasikan dirinya sama dengan si hina, orang hina itu. Dan apa yang kita perbuat untuk orang hina itu, Yesus mengatakan kamu perbuat untuk aku. Artinya dia mau mengatakan praktek keadilan itu sungguh-sungguh praktis. Jangan dijadikan teori teologi, jangan dijadikan hanya bahan omongan, slogan, ajaran. Tidak. Bagi orang Kristen, keadilan sosial harus praktek. Anda boleh mengatakan, oh saya udah hebat ini, ngerti teologi, hamba Tuhan, pendeta, Roma, apa saja boleh, terserah. Anda boleh bicara hebat-hebat mulu-mulu soal teologi, soal filsafat bahkan. Tapi kalau Anda tidak mempraktekkan keadilan secara praktis, lewat. Ya, lewat. Jadi jangan kita takabur, perhatikan moral perbuatan baik ini. Ya, kalau kita tidak waspada akan hal-hal semacam ini, sekali lagi kita tergolong orang yang malang, tergolong orang yang terkutuk. Nah, sebagaimana sudah kita jelas bahwa sekali lagi di dalam perjanjian baru kita bisa memahami tentang sikap Yesus pada keadilan sosial di dalam hal ini tercermin dari semua perkataannya tadi, ya, bahwa keselamatan itu ternyata hasil hubungan pribadi dengan Yesus secara konkret dan yang diekspresikan, dilaksanakan, diwujudkan, dipraktekkan menjadi pelaku firman bagi pemberdayaan orang-orang yang di sisi lemah itu. Itu keselamatan. Dengan demikian kita teringat bahwa kenapa bagi Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul misalnya sekali lagi menekankan tentang harta yang dimiliki oleh para jemaat itu kemudian dijadikan harta bersama, disetorkan ke para rasul lalu dijadikan harta bersama, ya. Artinya apa? Para rasul juga mau menekankan tentang keadilan sosial, kesejahteraan bersama, ya, pemberian kontribusi yang praktis. Harta benda itu dikumpulkan, diserahkan kepada para rasul, dikelola oleh para rasul nanti melalui satu lembaga yang disebut diakonia, lembaga diakon, ya, yang ditugaskan oleh para rasul untuk mengelola harta itu untuk kesejahteraan bersama. Nah, itulah praktek keadilan sosial di gereja purba, di gereja awal. Ya, jadi kita melihat bahwa distribusi kekayaan itu adalah praktek iman Kristen. Saya tidak mau menggunakan dengan istilah-istilah baku seperti persembahan persepuluhan dan sebagainya. Mungkin tidak ke sana, ya, semangat yang saya mau katakan, tetapi bahwa pendistribusian kekayaan kita untuk kepentingan kelompok atau sisi masyarakat yang marginal, yang tadi lemah itu adalah praktek ajaran Kristen yang sejati. Sehingga kita mengingat kata-kata Yakobus bahwa iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, maka dengan demikian sekali lagi saya mengajak semua Bapak Ibu dan saudara-saudara Kristen menghayati ini bahwa
keselamatan itu tidak hanya ya kasih karunia, tidak hanya gratis-gratisnya, tidak hanya sola fide, ya, tapi sungguh-sungguh iman harus dipraktekkan menjadi pelaku firman melalui perbuatan-perbuatan baik. Dan konkret sekali apa yang dikehendaki Kristus, iman itu hubungan baik dengan beliau dan harus diejawantakan. Pemberdayaan, melakukan perbuatan baik bagi orang-orang yang marginal. Karena sekali lagi Kristus pun mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang hina ini, yang lemah ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, maka paradigma kita sebagai orang Kristen tentang keadilan sosial sungguh-sungguh memiliki akarnya, memiliki sumbernya dari Alkitab. Ya. Dan untuk pemahaman keadilan di zaman modern, saya merekomendasikan supaya kita terus mengupdate kesadaran, pengertian-pengertian tentang itu, aplikasi tentang ajaran keadilan ini, baik dari kitab suci, ya, dari Alkitab maupun dari para penulis-penulis atau teolog-teolog Kristen yang baik. Nah, salah satu yang saya recommended adalah Negon, ya, adalah penulis tentang ajaran keadilan Kristen, ya, seorang Kristen Protestan Amerika yang memberikan banyak wawasan tentang keadilan untuk di zaman ini. Nah, demikian Bapak Ibu moralitas Kristen ya terkait keadilan sosial ini. Dan saya mau mengatakan sekali lagi bahwa praktek keadilan sosial di dalam kekristenan itu harus konkret, ya, nyata. Maka sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita adalah 100% Kristen, 100% Indonesia, maka sama sekali sejalan dengan ajaran Alkitab, ya, dengan ajaran teologi keadilan Kristen. Dengan demikian, jangan lalu kita mempertentangkan antara iman dan perbuatan baik, antara kasih dan keadilan dan lain sebagainya. Ya, itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disinkronkan dan dijalankan dan dipraktekkan bersama-sama. Semuanya sebenarnya nanti untuk mencapai satu destinasi yang disebut dengan keselamatan itu. Demikian pesan moral dari Covenant Ministry, dan salam sejahtera.